Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Tangisan dari Sumur Warajaja. Kita mulai saja ceritanya. Matahari siang itu bersinar terik ketika mobil tua berwarna perak melaju pelan di jalan desa yang penuh pepohonan rindang. Di dalam mobil, duduk sekeluarga. Suryana di kursi pengemudi, Ratna di sampingnya, sementara di kursi belakang ada Raka, Alia, dan Rani yang tak henti-hentinya bertanya kapan mereka sampai. "Pak, yakin ini jalannya? Kok sepi banget ya?" ucap Ratna sambil menatap keluar jendela, memperhatikan rumah-rumah kayu sederhana yang berdiri berjauhan. Sesekali terlihat warga yang berhenti menatap mereka dengan pandangan heran, seperti melihat orang asing yang jarang singgah. Suryana hanya mendengus kecil, matanya lurus ke depan. "Iya, Bu," kata orang yang jual, "rumahnya ada di ujung desa." "Tenang saja, murah begini mana ada lagi." Raka menghela napas. Ia sebenarnya kurang setuju dengan keputusan ayahnya pindah ke desa terpencil. Hidup di kota memang melelahkan, tapi setidaknya ia sudah terbiasa dengan keramaian. "Pak, jangan karena murah saja kita buru-buru beli. Bisa jadi ada alasan lain kenapa rumah itu murah banget," ujarnya hati-hati. "Ah, kamu sama ibumu sama saja, percaya tahayul. Orang-orang di kota kalau dengar rumah murah pasti bilangnya angker. Padahal yang ada, rumah itu sudah lama kosong jadi tidak terawat." "Itu saja," jawab Suryana tegas. Alia yang duduk di samping Raka menoleh keluar, memperhatikan jalan kecil yang kini semakin menyempit. Ia merasakan sesuatu yang ganjil, udara di sekitar desa seperti lebih dingin padahal matahari sedang terik. "Tapi Kak, kenapa aku merasa merinding ya dari tadi?" Suaranya pelan, nyaris seperti berbisik. Rani yang duduk di pangkuan Alia tiba-tiba menepuk-nepuk kaca jendela. "Lihat, Mbak. Ada kakek-kakek di situ," serunya sambil menunjuk ke arah seorang lelaki tua yang berdiri di pinggir jalan. Lelaki itu mengenakan baju lusuh dan topi caping, sorot matanya tajam menatap mobil mereka yang melintas. Ratna ikut menoleh, lalu tertegun. Wajah lelaki tua itu penuh keriput, tapi ada sesuatu di matanya, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Namun mobil keburu melaju dan sosok itu tertinggal jauh di belakang. Beberapa menit kemudian mereka sampai di depan sebuah rumah besar dengan halaman luas yang dipenuhi rumput liar. Rumah itu tampak kokoh meski cat temboknya sudah memudar. Dua pohon mangga berdiri di sisi halaman, dahan-dahannya menjuntai seperti menyambut sekaligus menghalangi. "Wah, besar juga ya rumahnya," ucap Ratna dengan nada setengah kagum setengah ragu. Suryana tersenyum puas. "Kan sudah kubilang. Rumah segede ini, harganya setengah dari rumah di kota. Kita beruntung, Bu. Anak-anak juga punya ruang sendiri." Raka turun dari mobil, berjalan ke arah pagar besi yang sudah berkarat. Ia mendorongnya pelan, suara berderit panjang terdengar menyeramkan. "Lama banget gak dipakai kayaknya." Alia meraih tangan Rani erat-erat. "Jangan lari-lari ya, Ran," ucapnya. Tapi si kecil justru berlari ke halaman, tertawa riang. "Rumahnya besar. Aku suka." Saat itulah seorang lelaki muda desa mendekat. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh keringat karena baru saja menebang bambu. "Permisi, Bapak. Bapak ini yang baru beli rumah Pak Jaya?" tanyanya sambil mengusap peluh. "Iya, betul. Saya Suryana. Ini keluarga saya." "Kamu siapa?" jawab Suryana ramah. "Saya Joko, warga sini. Rumah ini memang sudah lama kosong, Pak. Gak ada yang berani menempati," ucapnya dengan nada hati-hati. "Kenapa begitu?" Ratna langsung memotong, matanya membesar. Joko terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis, seakan menutupi sesuatu. "Ah, orang desa suka cerita macam-macam. Pokoknya hati-hati saja kalau malam. Kalau butuh bantuan, panggil saya. Rumah saya di ujung jalan." Setelah itu, ia buru-buru pamit pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Ratna memandang suaminya dengan cemas. "Pak, dengarkan? Katanya nggak ada yang berani menempati." Suryana mengangkat alisnya, berusaha tidak terpengaruh. "Itu cuma mitos, Bu. Orang desa suka lebay. Sudahlah, ayo kita masuk. Kita harus mulai beres-beres." Dengan kunci yang sudah diberikan pemilik lama, Suryana membuka pintu rumah.
Aroma lembab langsung menyergap hidung, bercampur bau debu dan kayu lapuk. Rani menutup hidungnya, sementara Alia bergidik. Raka menyalakan senter ponselnya untuk melihat lebih jelas. Ruang tamu luas terbentang, ada kursi tua berdebu dan lemari kayu besar di sudut ruangan. Tirai lusuh bergoyang pelan meski semua jendela tertutup rapat. Ratna merinding. Kok rasanya ada yang memperhatikan kita ya, gumamnya. Suryana menepuk bahu istrinya. Sudah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita bersihkan rumah ini, besok aku minta warga bantu gotong royong. Namun di balik dinding rumah tua itu, di dalam tanah yang dingin dan lembab, sesuatu seolah terbangun perlahan. Sebuah bisikan samar, nyaris tak terdengar, merayap dari arah halaman belakang, dari tempat yang sudah lama tertutup tanah dan dilupakan orang. Sebuah sumur tua yang menyimpan rahasia kelam. Sore itu mereka sibuk membersihkan rumah. Raka membuka jendela satu persatu agar udara segar masuk. Debu beterbangan, membuat Alia terus-menerus batuk kecil. Ratna mengibas-ngibaskan kain lap di meja tua yang penuh noda. Rani asyik berlari-lari, sesekali mengintip ke dalam kamar yang pintunya setengah terbuka. Jangan masuk sembarangan, Ran, tegur Alia dengan nada kesal. Tapi Rani hanya terkikik. Ada tante di situ, katanya sambil menunjuk ke arah kamar. Semua orang spontan menoleh. Suryana mengerutkan kening. Mana? Gak ada siapa-siapa, Ran. Itu kamar kosong. Rani cemberut. Tadi ada tante rambutnya panjang, duduk di lantai. Ratna merinding mendengar kata-kata anak bungsunya. Ran, jangan ngomong sembarangan, ia meraih tangan anaknya, menuntunnya menjauh dari kamar itu. Tapi dalam hati Ratna yakin, Rani tidak mungkin berbohong. Malam pun tiba. Rumah yang sudah dibersihkan sebagian terasa lebih layak ditinggali, meski suasana tetap menyeramkan. Lampu neon yang dipasang seadanya menerangi ruang tamu. Mereka makan malam dengan lauk sederhana. Besok aku ke warung desa, beli kebutuhan dapur, ucap Ratna. Aku ikut, Bu, sahut Alia. Suryana meneguk teh hangatnya. Besok juga aku mau cari tukang buat perbaikan pagar. Kalau ada waktu, kita panggil orang desa bersihin halaman. Raka menatap ayahnya serius. Pak, aku masih gak enak perasaan. Dari tadi aku dengar suara seperti langkah kaki di atas plafon. Suryana tertawa kecil, mencoba menepis rasa takut yang mulai merambat. Mungkin tikus. Namanya juga rumah lama. Namun malam itu ternyata panjang. Sekitar tengah malam, Alia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia menahan napas, berani melirik sedikit dari balik tirai. Di luar jendela gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan. Tapi ia jelas melihat sesuatu. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, berdiri menatap lurus ke arahnya. Alia menjerit, langsung menarik selimut menutupi kepala. Ratna yang tidur di kamar sebelah mendengar jeritan itu, buru-buru masuk ke kamar anak gadisnya. Alia, kenapa? Ada orang di luar jendela, Bu. Perempuan, suaranya gemetar. Ratna membuka tirai dengan hati-hati. Kosong. Hanya dedaunan yang bergoyang pelan. Ratna memeluk anaknya erat-erat. Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin cuma mimpi. Namun hatinya ikut berdegup kencang. Di sisi lain rumah, Rani tidur pulas. Tapi mulut kecilnya berbisik lirih seolah bercakap dengan seseorang. Iya tante, aku suka main di sini, jangan bilang ke ayah ya. Raka yang tidur satu kamar dengannya mendengar jelas. Ia menoleh ke arah adiknya, namun yang ia lihat hanya Rani yang tersenyum dalam tidur. Raka mengusap wajahnya, merasakan keringat dingin menetes. Keesokan paginya, Ratna dan Alia pergi ke warung desa. Mereka bertemu seorang ibu paruhbaya, Bu Karsa, yang ramah menyapa. Oh, kalian keluarga baru yang menempati rumah itu? Tanyanya sambil menatap penuh rasa ingin tahu. Iya, Bu, jawab Ratna sopan. Kenapa ya, Bu? Kok semua orang lihat kami seperti aneh? Bu Karsa menatap kanan kiri, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Suaranya menurun, nyaris berbisik. Sebenarnya rumah itu sudah lama kosong. Banyak yang bilang ada penunggunya. Sudah beberapa keluarga mencoba tinggal di sana, tapi tidak ada yang betah. Ada yang sakit mendadak, ada yang pindah terburu-buru. Alia menelan ludah. Penunggunya maksudnya, hantu?
Bukarsa tak menjawab langsung. Ia hanya menghela napas panjang. Kalau malam, jangan keluar rumah. Dan jangan biarkan anak kecil bermain di halaman belakang. Ratna semakin penasaran. Kenapa, Bu? Namun sebelum Bukarsa menjawab, terdengar suara Pak Tarmo memanggil istrinya dari kejauhan. Bukarsa buru-buru menutup pembicaraan. Sudahlah, jangan banyak tanya. Kalian hati-hati saja. Ratna dan Alia saling pandang. Keduanya merasakan firasat yang semakin kuat, rumah itu memang menyimpan sesuatu. Sementara itu di rumah, Suryana sedang memperbaiki pintu belakang dibantu Raka. Saat membersihkan tanah di sekitar dapur, Raka menemukan bagian tanah yang agak berbeda warnanya, seperti lebih lembab dan tenggelam. Pak, sini lihat, katanya sambil menunjuk tanah itu. Ah, mungkin bekas sumur yang sudah ditutup, jawab Suryana enteng. Nanti kita ratakan saja biar enak dipijak. Namun saat cangkul menghantam tanah itu, terdengar suara gema aneh, seperti ruang kosong di bawahnya. Raka langsung berhenti. Bulu kuduknya meremang. Pak, sepertinya ini bukan sekadar tanah biasa. Seperti ada lubang di bawah. Suryana memandang anaknya dengan sedikit jengkel. Kamu ini. Baru juga pindah sudah parno. Sudahlah, jangan digali lagi. Kita tutup rapat saja. Tapi malam harinya, dari tanah yang mereka gali itu, muncul bau anyir samar, bercampur aroma besi karat, dan di dalam mimpi Ratna, ia melihat seorang perempuan berambut panjang, tubuhnya basah kuyup, merangkak dari dalam sumur dengan tatapan mata penuh dendam. Ratna terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia menatap langit-langit kamar, napasnya terengah. Mimpi itu terasa begitu nyata. Bau anyir, suara gemericik air, bahkan tatapan mata kosong perempuan itu masih melekat jelas di benaknya. Ia menoleh ke samping, suaminya tidur pulas, mendengkur pelan. Ratna meremas selimutnya. Ia ingin membangunkan Suryana, tapi tahu betul suaminya hanya akan menganggap itu bunga tidur biasa. Di kamar sebelah, Alia terjaga. Ia baru saja mendengar suara lirih dari arah halaman belakang, seperti suara perempuan yang menangis tertahan. Lirih, terputus-putus. Alia memberanikan diri membuka jendela sedikit, menatap ke halaman yang diterangi sinar bulan. Di antara rerumputan liar, ia melihat sesuatu bergerak, seperti bayangan putih berambut panjang yang melintas cepat. Alia menutup jendela terburu-buru, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, lalu melihat Rani duduk di lantai kamar, menatap kosong ke arah pintu. Rani? Kamu ngapain di situ? Bukannya tidur? Tanya Alia panik. Rani tersenyum samar, suaranya pelan tapi jelas. Tante tadi panggil aku, katanya dia kedinginan di dalam sumur. Dia pengen aku temenin. Alia terperanjat. Ia buru-buru meraih adiknya, membaringkannya kembali ke kasur. Jangan ngomong aneh-aneh. Tiduran, tidur, katanya sambil menarik selimut hingga menutupi tubuh kecil itu. Esok paginya, Alia menceritakan kejadian itu pada ibunya. Ratna pucat mendengarnya, jantungnya berdegup keras. Ia teringat mimpinya semalam. Alia, jangan sampai ayahmu dengar. Dia pasti nggak percaya. Kita harus hati-hati, terutama sama Rani, bisiknya. Namun Suryana rupanya sudah mendengar percakapan mereka. Ia keluar dari kamar dengan wajah masam. Kalian ini kenapa sih? Baru pindah sudah mulai halusinasi. Jangan bikin Rani ketakutan dengan cerita hantu-hantuan. Kita harus pikir pakai logika, bukan firasat. Ratna menahan diri untuk tidak membantah, tapi hatinya semakin resah. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin nyata. Suara-suara aneh mulai sering terdengar. Malam-malam ada langkah kaki di koridor, pintu kamar berderi terbuka sendiri, dan bau anyir yang tak jelas sumbernya kerap memenuhi ruangan. Raka yang semula tenang kini ikut merasa ada yang tak beres. Suatu malam, Raka terbangun karena mendengar suara orang berlari di halaman. Ia keluar dengan senter, berkeliling rumah. Halaman gelap, hanya terdengar suara jangkrik. Saat cahaya senternya menyorot ke arah tanah lembab dekat dapur, ia terperanjat. Ada bekas pijakan kaki basah, menuju ke arah titik tanah yang pernah ia cangkul bersama ayahnya. Bekas kaki itu berukuran kecil, seperti milik perempuan, tapi jumlahnya hanya satu jalur, seolah pemilik kaki itu berjalan dengan satu kaki saja. Raka merinding. Ia mundur perlahan, menutup pintu rapat-rapat. Dalam hati ia tahu,
Tanah itu bukan tanah biasa. Keesokan harinya, Joko datang membantu memperbaiki pagar. Ia sempat melihat ke arah halaman belakang, lalu wajahnya berubah. Pak Suryana, hati-hati ya kalau bersihin bagian belakang rumah itu. Jangan banyak digali tanahnya, katanya sambil mengelap keringat. Suryana mengerutkan dahi. Kenapa begitu? Joko tampak ragu, tapi akhirnya menjawab, dulu pernah ada orang hilang, katanya terakhir terlihat dekat sini. Sejak itu banyak yang gak berani main di belakang rumah ini. Ratna langsung menoleh tajam pada Joko. Orang hilang? Siapa mas? Namun Joko menelan ludah, wajahnya canggung. Ah, cuma cerita orang desa. Saya pamit dulu pak. Ia cepat-cepat pergi, meninggalkan mereka dengan pertanyaan yang menggantung. Malamnya, Rani kembali bicara sendiri di dalam kamar. Kali ini suaranya jelas terdengar oleh seluruh keluarga. Iya tante, Rani mau temenin. Tapi jangan marah sama ayah ya, jangan tarik ayah ke bawah sumur. Ratna menangis mendengar itu. Ia memeluk anak bungsunya Rat-Rat, sementara Alia ketakutan sampai tak berani tidur. Raka menyalakan lampu sepanjang malam, berjaga dengan wajah tegang. Suryana masih mencoba menepi semuanya. Itu cuma imajinasi anak kecil, katanya keras kepala. Tapi bahkan suaranya terdengar bergetar. Hari berikutnya, bau anyir semakin kuat. Dari arah dapur, air keran yang biasanya jernih tiba-tiba berwarna merah kecoklatan seperti darah. Ratna menjerit, melepaskan ember yang ia pegang. Air itu berbau busuk menyengat, membuat seluruh rumah dipenuhi aroma yang memualkan. Alia menangis histeris. Bu, itu bukan air biasa. Raka mencoba menenangkan, meski wajahnya pucat pasi. Mungkin pipa berkarat. Tapi dalam hati, ia tahu itu bukan sekedar karat. Malamnya, gangguan mencapai puncaknya. Suara tangisan perempuan terdengar jelas dari arah halaman belakang. Ratna menggigil sambil menutup telinga, Alia bersembunyi di balik selimut, Rani entah kenapa justru berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan mata berbinar. Tante panggil aku lagi, katanya lirih. Dan dari arah tanah lembab di belakang rumah, terdengar suara seperti air bergolak, seolah sesuatu dari dalam sana mencoba keluar. Malam itu terasa panjang sekali. Ratna tak bisa tidur, ia hanya duduk di tepi ranjang sambil memeluk Rani yang akhirnya terlelap setelah lama menatap keluar jendela. Alia masih terisak di bawah selimut, sementara Suryana hanya mondar-mandir gelisah. Raka berjaga di ruang tamu, matanya tak lepas dari arah pintu belakang. Tepat tengah malam, suara ketukan terdengar di pintu belakang rumah. Pelan, teratur, 3 kali. Raka berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia ragu membuka, tapi suara itu kembali terdengar. Ia mengangkat kursi, bersiap kalau-kalau ada orang asing. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Kosong. Hanya halaman gelap, rumput liar bergoyang. Tapi dari tanah yang lembab di dekat dapur, asap tipis putih perlahan naik, membentuk kabut aneh. Bau anyir semakin pekat. Ya Tuhan, bisik Raka, menutup pintu cepat-cepat. Keesokan paginya, keluarga itu berkumpul di meja makan. Semua tampak lelah, mata sembab kurang tidur. Ratna akhirnya angkat suara, tak peduli suaminya akan marah. Pak, kita nggak bisa begini terus. Rumah ini, ada sesuatu. Kamu masih nggak percaya? Suryana menatap istrinya dengan wajah keras, tapi suaranya goyah. Aku nggak tahu, Bu. Tapi kita nggak bisa langsung pergi begitu saja. Uang sudah habis buat beli rumah ini. Alia bersuara lirih, aku lihat dia, Bu, perempuan itu. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Dia berdiri di luar jendela kamarku. Ratna menoleh kaget. Kamu juga lihat? Alia mengangguk, air matanya menetes. Raka menambahkan, aku lihat bekas kaki basah, Bu. Menuju ke tanah belakang itu. Dan semalam ada kabut keluar dari situ. Aku rasa, memang ada sesuatu di bawahnya. Semua terdiam. Suryana akhirnya menghela napas panjang, wajahnya tegang. Kalau begitu, kita harus pastikan. Siang nanti kita gali tanah itu. Aku mau tahu apa sebenarnya yang ada di bawah sana. Ratna memegang lengan suaminya. Pak, jangan. Itu berbahaya. Jangan ganggu.
Tapi Suryana mengibaskan tangannya. Kalau kita biarkan, kita nggak akan pernah tenang di rumah ini. Siang harinya, Suryana dan Raka mulai menggali tanah lembab di belakang rumah. Dengan cangkul, mereka membuka lapisan tanah yang sudah lama tertutup. Semakin dalam digali, bau anyir semakin kuat, membuat perut mereka mual. Ratna, Alia, dan Rani mengintip dari jauh, ketakutan. Rani tiba-tiba menunjuk ke arah lubang galian itu. Itu tempat tante, katanya polos. Cangkul Suryana tiba-tiba membentur sesuatu yang keras. Suaranya menggema. Raka terperanjat. Mereka berdua mengangkat tanah lebih hati-hati, dan perlahan sebuah lingkaran batu hitam tersingkap. Itu bukan batu biasa, itu bibir sumur tua, tertutup tanah dan lumut. Astaga, gumam Raka. Ratna menjerit kecil, menutup mulutnya. Aku sudah bilang, jangan digali. Suryana terdiam, menatap sumur itu. Udara di sekitar mendadak lebih dingin, angin bertiup meski matahari terik. Dari dalam sumur terdengar suara samar, seperti suara perempuan menangis. Alia merasakan lututnya lemas. Dia ada di dalam sana. Rani justru melangkah mendekat dengan mata berbinar. Tante. Aku datang. Ratna panik menarik anak bungsunya. Jangan Rani. Namun tiba-tiba, dari sumur yang baru setengah terbuka itu, keluar hembusan angin dingin bercampur bau busuk. Suara perempuan itu semakin jelas, tangisan berubah menjadi rintihan, lalu tawa lirih yang menyeramkan. Seketika semua orang pucat. Raka menjatuhkan cangkulnya, mundur dengan tubuh gemetar. Alia menjerit dan memeluk ibunya. Suryana berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, tak mampu lagi menyangkal. Pak, Ratna bersuara lirih, itu, sumur ini, sumber semua gangguan. Malam itu rumah mereka benar-benar kacau. Pintu berderi terbuka sendiri, lampu berkedip-kedip, bayangan hitam melintas di dinding. Rani terus memanggil, Tante, sambil menangis, seolah ada yang menariknya. Alia hampir pingsan ketika melihat sosok perempuan berambut panjang muncul di ujung koridor. Wajahnya pucat penuh luka, tubuhnya basah kuyup meneteskan air. Raka berusaha menyeret adik-adiknya masuk kamar, sementara Ratna tak henti membaca doa. Suryana akhirnya berteriak, cukup. Aku akan cari orang desa. Kita butuh bantuan. Ia berlari ke rumah Pak Tarmo, tetua desa. Lelaki tua itu sudah menunggunya di teras, seakan tahu apa yang terjadi. Wajahnya muram. Akhirnya kalian melihat sendiri, katanya berat. Pak Tarmo, tolong kami. Ada sesuatu di sumur belakang rumah itu. Kami tidak bisa lagi tinggal di sana kalau begini. Suryana hampir menangis, suaranya putus asa. Pak Tarmo menarik napas panjang. Itu bukan sekedar sumur. Itu kuburan bagi seorang perempuan bernama Dewi, korban pembunuhan puluhan tahun lalu. Mayatnya dibuang ke dalam sumur itu, dan sampai hari ini arwahnya tidak pernah tenang. Suryana terdiam mendengar ucapan Pak Tarmo. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas seakan tenaga terkuras habis. Dewi, siapa dia Pak? Suaranya bergetar, hampir tak keluar. Pak Tarmo menatapnya lama, lalu memberi isyarat masuk ke dalam rumah. Malam itu angin berhembus kencang, dedaunan bambu di halaman berisik seperti bisikan-bisikan yang tak ingin terungkap. Di ruang tamu sederhana yang hanya diterangi lampu minyak, Bukarsa menyiapkan teh hangat. Minumlah dulu nak. Kau pasti syok, katanya lirih. Namun wajahnya pun pucat, seolah ia sendiri ngeri dengan cerita yang sebentar lagi akan diungkap. Pak Tarmo duduk perlahan, memijat keningnya. Kisah ini sudah lama, lebih dari 30 tahun lalu. Perempuan itu bernama Dewi. Dia pendatang juga, sama seperti kalian. Cantik, ramah, banyak orang desa suka padanya. Tapi nasibnya malang, dia jatuh cinta pada lelaki yang salah. Suryana menelan ludah, menunduk mendengarkan. Lelaki itu seorang mandor kebun di desa sebelah, kasar dan tamak. Mereka sering bertemu diam-diam. Sampai suatu hari, Dewi hamil. Laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, malah menganggap Dewi aib. Malam hari, dengan alasan akan menikahinya diam-diam, Dewi diajak ke rumah itu, rumah yang sekarang kalian tempati. Suara Pak Tarmo mulai bergetar, seperti terbawa emosi masa lalu. Tapi bukan pernikahan yang menunggu. Dewi dipukul, dicekik, diperlakukan seperti binatang. Malam itu ia dibunuh.
dan mayatnya dilempar ke sumur belakang. Tak ada yang tahu kecuali beberapa orang yang menutupinya. Rumah itu akhirnya kosong, karena setiap orang yang tinggal di sana selalu diganggu. Suryana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Potongan-potongan kejadian selama ini berputar di kepalanya. Suara tangisan, bau anyir, penampakan perempuan pucat, dan Rani yang selalu bicara dengan "Tante". Semua sesuai dengan cerita itu. Arwahnya tidak pernah tenang, lanjut Pak Tarmo lirih. Dia menunggu seseorang yang bisa mendengar ratapannya. Dan sejak kalian membuka kembali sumur itu, lukanya terkuak lagi. Dia semakin kuat. Suryana merasa kepalanya berputar. Pak, keluarga saya, anak-anak saya, apa yang harus saya lakukan? Suaranya pecah. Pak Tarmo menatapnya dalam-dalam. Kau harus menutup kembali sumur itu dengan cara yang benar, bukan sekedar tanah dan batu. Doa harus dipanjatkan, roh Dewi harus dimohonkan ampun. Kalau tidak, dia akan terus meminta teman, dan biasanya, yang dia pilih adalah anak kecil. Suryana teringat pada Rani. Lututnya langsung lemas. Ya Tuhan. Sementara itu di rumah, keadaan semakin mengerikan. Ratna memeluk Rani erat-erat di ruang tamu, sementara Alia berteriak histeris di pojok ruangan. Sosok Dewi muncul jelas, berdiri di tengah ruangan dengan rambut panjang terurai basah, wajah pucat penuh darah kering, matanya kosong menatap mereka. Dari tubuhnya meneteskan air yang meninggalkan genangan kecil di lantai. Pergi dari sini, suaranya serak, menggema tidak wajar. Ratna membaca doa sekuat tenaga, tapi suara itu semakin keras. Rani justru meronta, ingin menghampiri sosok itu. Tante, jangan marah. Aku di sini, aku temanin Tante. Alia menarik adiknya sambil menangis. Jangan Rani. Itu bukan Tante, itu hantu. Lampu di rumah berkelip-kelip, jendela bergetar, dan dari arah sumur terdengar suara air mendidih bercampur jeritan panjang. Saat itulah Suryana kembali bersama Pak Tarmo dan Bu Karsa. Mereka masuk rumah, wajah tegang. Pak Tarmo langsung mengangkat tongkat kayu yang selalu dibawanya, membaca doa-doa dengan suara lantang. Sosok Dewi menoleh tajam ke arah lelaki tua itu. Wajahnya yang rusak terlihat semakin jelas, mata hitamnya penuh kebencian. Kau kenapa menahan aku? Dewi, suara Pak Tarmo berat tapi tenang, pergilah dengan damai. Jangan lagi ganggu orang yang tak bersalah. Sosok itu menjerit, tubuhnya bergetar, lalu perlahan menghilang, tapi bukan sepenuhnya. Dari arah sumur, terdengar lagi tangisan memilukan. Pak Tarmo menatap keluarga itu. Ini belum selesai. Sumur itu harus ditutup kembali dengan doa, bukan hanya tanah. Kalau tidak, arwah Dewi akan terus kembali, dan kali ini dia sudah memilih teman kecilnya. Mata Ratna membesar, ia memeluk Rani semakin erat. Bocah itu masih meronta, memanggil, Tante, sambil menangis keras. Malam itu udara semakin berat. Angin kencang bertiup, membawa bau anyir bercampur amis seperti darah basi. Rani masih menangis, tubuhnya panas seperti terbakar. Ratna panik, menempelkan kain basah ke dahi anaknya, tapi suhu tubuhnya tak kunjung turun. Alia memegangi tangan adiknya erat-erat. Bu Rani seperti nggak sadar, bisiknya gemetar. Rani membuka matanya, tapi tatapannya kosong. Dari bibir mungilnya keluar suara serak yang bukan miliknya. Aku, dingin, lama sekali aku sendiri, biarkan aku tinggal di sini. Semua terperanjat. Ratna langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan sambil membaca ayat kursi, sementara Suryana berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Pak Tarmo mengibaskan tongkat kayu di tangan, mengucap doa-doa keras. Dewi, jangan ganggu anak ini. Tempatmu bukan di tubuhnya. Rani berteriak nyaring, tubuhnya melengkung ke belakang, matanya memutih. Suara perempuan dewasa terdengar jelas dari mulutnya, dia milikku. Anak ini sayang padaku, aku tidak sendiri lagi. Ratna menjerit, memeluk putrinya erat-erat. Tolong, Pak Tarmo. Selamatkan anak saya. Pak Tarmo menutup mata, membaca doa lebih keras. Ruangan bergetar, lampu mati mendadak, hanya tersisa cahaya bulan yang menembus jendela. Dalam gelap itu, semua mendengar suara percikan air, seolah seluruh rumah berada di dasar sumur. Raka menyalakan senter ponselnya, cahaya kecil itu menyorot wajah Rani yang kini pucat membiru, bibirnya bergerak tanpa henti. Aku tenggelam,
Aku dicekik, aku dibuang, tidak ada yang menolongku. Alia menangis histeris. Bu, itu suara perempuan itu. Pak Tarmo akhirnya menepuk kening Rani dengan daun sirih yang sudah ia bawa, sambil melafalkan doa panjang. Tubuh kecil itu kejang beberapa kali, lalu terkulai lemas. Tangis Ratna pecah, ia kira anaknya meninggal, tapi perlahan Rani menarik napas dalam, lalu terpejam. Sudah, untuk sementara arwah itu keluar, ujar Pak Tarmo dengan suara berat. Tapi tidak akan berhenti sebelum sumur itu ditutup dengan cara yang benar. Suryana menggertakkan gigi. Kalau begitu, ayo kita lakukan sekarang. Aku tidak peduli harus bagaimana, asal keluargaku selamat. Pak Tarmo mengangguk. Baik. Tapi kalian harus kuat. Malam ini, kita akan berhadapan langsung dengan Dewi. Mereka semua keluar menuju halaman belakang. Bulan tertutup awan, udara lembab menusuk tulang. Sumur tua yang baru setengah terbuka itu tampak hitam pekat, mengeluarkan uap tipis. Dari dalamnya terdengar tangisan lirih, semakin lama semakin jelas. Ratna memeluk Rani yang masih pingsan, Alia bersembunyi di belakang Raka. Suryana berdiri di samping Pak Tarmo, menggenggam cangkul, wajahnya tegang. Pak Tarmo menancapkan tongkat kayu ke tanah, menyalakan dupa, lalu menaburkan bunga 7 rupa ke sekitar sumur. Suaranya lantang membaca doa-doa, diselingi ayat suci. Namun tiba-tiba, tanah di sekitar sumur berguncang. Dari dalamnya muncul tangan pucat berlumuran lumpur, meraih ke permukaan. Lalu perlahan tubuh seorang perempuan merangkak keluar, rambut panjang basah, gaun putih compang-camping, wajah hancur dengan mata kosong. Itu Dewi. Tangisannya berubah menjadi jeritan melengking, membuat Alia menutup telinga sambil menjerit ketakutan. Dia keluar. Ratna hampir pingsan, tubuhnya gemetar. Sosok itu merangkak mendekat, meneteskan air hitam pekat. Ia menatap Rani yang masih dalam pelukan ibunya. Anak itu, untukku. Suryana maju, berusaha menghalangi. Tidak. Kau tidak bisa ambil anakku, teriaknya, meski suaranya bergetar. Dewi berteriak, lalu hembusan angin kencang membuat semua hampir terjatuh. Bayangan hitam muncul di sekitar sumur, berputar seperti pusaran. Pak Tarmo tetap berdiri tegak, suaranya lantang menutup doa. Ia mengambil segenggam tanah, lalu melemparkannya ke arah sosok itu. Dewi, pergilah dengan tenang. Dosamu bukan urusan mereka. Ampunan hanya dari Tuhan. Sosok itu menjerit panjang, tubuhnya bergetar, lalu perlahan ditarik kembali ke dalam sumur seolah oleh kekuatan tak terlihat. Dari dalam, suara tangis terakhir menggema. Aku, masih, di sini, lalu hening. Pak Tarmo cepat-cepat memerintahkan, tutup sumur ini. Sekarang, Suryana dan Raka bekerja sekuat tenaga menutup bibir sumur dengan batu, tanah, dan semen yang sudah disiapkan Joko yang datang membantu. Doa terus dibacakan. Setelah berjam-jam, akhirnya sumur itu tertutup rapat. Saat tanah terakhir menutupi, udara mendadak tenang. Angin berhenti, bau anyir hilang perlahan. Semua terduduk lemas. Ratna menangis sambil menciumi wajah Rani yang mulai membuka mata dengan tatapan bingung. Bu, kenapa aku di luar? Tanyanya polos. Ratna hanya bisa menangis semakin keras. Pak Tarmo duduk bersandar, napasnya berat. Sudah selesai, untuk sekarang. Dewi tidak akan kembali, kalau sumur ini tidak dibuka lagi. Suryana menatap tanah yang sudah ditutup rapat. Untuk pertama kalinya, lelaki keras kepala itu menitikkan air mata. Maafkan aku Bu, aku salah. Aku kira semua ini cuma cerita kosong. Ratna memeluknya erat. Raka dan Alia duduk terdiam, tubuh masih gemetar. Malam itu, keluarga Suryana sadar, rumah murah yang mereka incar ternyata menyimpan harga yang terlampau mahal. Sebuah kisah kelam yang hampir merenggut nyawa anak mereka. Dan meski sumur sudah ditutup rapat, suara tangisan itu, terkadang masih terdengar samar, saat malam di desa Warajaja benar-benar sunyi. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh teror itu. Keluarga Suryana masih tinggal di rumah besar di desa Warajaja, meski awalnya Ratna sempat ingin segera pindah. Namun, setelah sumur ditutup dengan doa dan bantuan Pak Tarmo, suasana rumah perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi suara tangisan tengah malam, tidak ada lagi bau anyir yang muncul tiba-tiba, dan yang terpenting, Rani kembali ceria seperti dulu.
Walau sesekali, gadis kecil itu masih menatap ke arah halaman belakang dengan mata kosong, seolah mengingat sesuatu yang samar. Suryana berubah banyak. Pria yang dulu keras kepala dan tak percaya hal gaib itu kini menjadi lebih rendah hati. Ia sering terlihat ikut warga ke surau, sholat berjamaah, bahkan ikut membantu bersih-bersih desa. Banyak yang terkejut melihat perubahan itu. Ratna sering merenung, terutama setiap kali melihat suaminya bersujud lebih lama dari biasanya. Ia tahu, kejadian malam itu meninggalkan bekas luka di hati Suryana yang tak akan hilang. Sementara Raka dan Alia juga tak pernah lupa. Mereka berdua masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk, mimpi tentang perempuan dengan gaun putih yang merangkak dari sumur. Namun, perlahan mimpi itu semakin jarang. Suatu sore, saat keluarga itu duduk di beranda, datanglah Pak Tarmo ditemani beberapa warga. Lelaki tua itu menepuk bahu Suryana dengan senyum tipis. "Bagaimana rumahnya sekarang, Nak?" tanyanya. Suryana menunduk hormat. "Sudah jauh lebih tenang, Pak. Terima kasih. Kalau bukan karena panjenengan, mungkin keluarga saya sudah..." Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Pak Tarmo menatap ke arah halaman belakang, ke tempat sumur itu pernah terbuka. Arwah Dewi memang sudah tenang. Tapi jangan lupakan kisahnya. Rumah ini akan selalu menyimpan jejak masa lalu, meski kalian tak lagi diganggu. Yang penting, jangan pernah ada yang membuka sumur itu lagi. Ratna memeluk Rani lebih erat, seakan melindungi putrinya dari sesuatu yang tak kasat mata. "Kami janji, Pak. Tidak akan pernah." Warga desa pun lambat laun mulai menerima kehadiran keluarga Suryana. Meski masih ada bisik-bisik saat mereka lewat, sebagian orang mulai melihat bahwa rumah itu kini tidak lagi menyeramkan. Namun, tak ada seorang pun yang berani masuk ke halaman belakang. Malam-malam di rumah besar itu akhirnya terasa normal. Hanya sesekali, ketika hujan deras mengguyur desa, Rani akan terbangun dan berkata pelan, "Bu, aku mimpi Tante Dewi senyum. Dia sudah nggak nangis lagi." Ratna hanya bisa mengelus kepala anaknya dengan doa dalam hati. Semoga arwah perempuan malang itu benar-benar sudah menemukan tempatnya, dan tidak lagi menunggu dalam kegelapan sumur tua. Di desa Warajaja, cerita tentang Dewi akan selalu hidup. Orang-orang menyebutnya sebagai kisah peringatan, bahwa setiap tanah, setiap rumah, menyimpan rahasia. Dan rahasia itu bisa saja bangkit, kapan saja, jika ada yang mencoba membukanya kembali. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Tangisan dari Sumur Warajaja berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.